Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di rumah dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada suatu kurang apapun. Baik, hari ini saya akan berdiskusi, sharing, dan sekaligus kita belajar bersama terkait akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Mungkin teman-teman lebih singkatnya, kalau lebih enaknya saya ngomongnya adalah akuntansi akad mudharabah gitu aja kali ya. Akuntansi akad mudharabah, karena kita kemarin ngomongnya adalah akuntansi akad murabah kalau kita diskusi murabah kemarin ya. Jadi sama seperti halnya akuntansi akad murabah, jadi akuntansi akad mudharabah itu juga banyak kasus sebenarnya yang perlu kita bahas gitu. Dan seperti akad sebelumnya, kita juga pernah membahas tentang akuntansi mudharabah ya, akuntansi murabah, di mana akuntansi murabah itu kita kemarin sudah ada pertemuan sampai 3 kali makanya. Itu cukup luar biasa banyak gitu kan. Kenapa harus cukup banyak pertemuan sih? Pada prinsipnya banyak kasus yang kalian harus mengerti gitu. Jadi pada saat kita mengenal akuntansi syariah, akuntansi bank syariah, itu teman-teman harus juga belajar bagaimana transaksi itu bisa dibayangkan. Oke, karena saat ini teman-teman itu masih belum berhadapan dengan transaksi yang real. Mungkin bisa sih kalian pergi ke bank syariah untuk nabung aja gitu kan, tapi untuk pembiayaan mungkin belum gitu kan. Tapi kalaupun kalian pengen nyoba, silahkan, itu menjadi sebuah pengalaman saja gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata bank istilahnya ya, bagi kalian cukup besar untuk pembiayaannya, mending kalian mengajar ke BMT atau koperasi yang mungkin hampir sama, tapi cuma mungkin dia punya plafon yang berbeda gitu. Yang jelas intinya koperasi yang syariah ya, atau mungkin BMT yang memang dia mengedepankan syariah gitu. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah, atau lebih singkatnya kita sebut akuntansi akad mudharabah. Oke. Pada saat kalian mendengarkan video ini, pastikan teman-teman juga membawa buku, kemudian ada pena, terus kemudian kalau bisa juga membawa buku yang telah kita punya, yaitu buku dari yang penulisnya kemarin kita buat, yaitu adalah akuntansi perbankan syariah yang ditulis oleh Pak Rizal Yahya, Haji Erlangga, dan Pak Ahim Abdurrahim. Oke, itu jadi alangkah baiknya teman-teman hari ini bisa membuka buku itu. Dan hari ini pun pada saat saya membuat video ini, saya juga membawa buku itu gitu kan. Harapannya kita bisa saling membuka buku masing-masing dan kita berdiskusi bersama-sama. Dan video ini pastinya juga materinya pun juga berasal dari buku-buku yang sudah kita bicarakan sebelumnya di kelas kemarin. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi hari ini kita fokus di akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah, atau singkatnya adalah akuntansi akad mudharabah. Oke, yang pertama kita akan berdiskusi tentang ketentuan syar'i daripada akad mudharabah itu seperti apa. Jadi ketentuan syar'i bagaimana dan jenis-jenis seperti apa sesuai dengan PSAK 105. Oke, jadi kalau kemarin akad murabah, sekarang kita masuk ke akad mudharabah. Oke, untuk akad mudharabah itu diatur dalam PSAK nomor 105 ya. Jadi PSAK 105, nanti silahkan kalian buka sendiri di internet, silahkan kalian cari. Ada yang online, ada yang juga yang bisa di download. Kalau memang itu ada yang download, tapi kayaknya ada juga semuanya deh gitu kan. Nanti silahkan kalian buka masing-masing. Oke. Ketentuan syar'i mudharabah menurut PSAK 105 ada 3 jenis sebenarnya. Mungkin kalimatnya bukan ketentuan syar'i ya, tapi lebih cenderung kepada jenis-jenisnya sebenarnya. Oke. Jenis-jenis akad mudharabah ya, yang ada dan telah disesuaikan aturan akuntansinya itu diatur di nomor 105, yaitu ada 3. Yang pertama adalah mudharabah muqayyadah, yang kedua adalah mudharabah mutlaqah, dan yang ketiga adalah mudharabah mushtarakah. Oke.
Kalau sekali lagi pada saat video ini kalian dengarkan, kemudian kalian lihat, tolong kalian teman-teman juga mencatat. Jadi saya akan mencoba untuk istilahnya ya, kita walaupun di sini hanya cuma satu sisi, istilahnya tahu nggak sih maksud satu sisi? Maksudnya saya hanya berbicara dan kalian mungkin sambil mendengarkan sambil ngapain, kita nggak tahu gitu kan. Tapi yang jelas intinya teman-teman, kalau memang benar-benar kita dan teman-teman juga mau belajar, ya mau nggak mau teman-teman harus buka buku, terus kemudian buka alat tulis, dan kemudian disiapkan penanya dan catat. Oke. Karena yang saya tampilkan di slide ini itu adalah hanya cuma penjelasan umum, jadi diskusinya ya seperti ini gitu kan. Nanti diskusi selanjutnya akan saya buka melalui WhatsApp. Oke, sekali lagi akan melalui WhatsApp, dan video ini akan saya tayangkan di YouTube dan juga di Instagram. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang mudharabah muqayyadah. Apa itu mudharabah muqayyadah? Jadi kalau kemarin pernah saya diskusi teman-teman dan waktu pas di kelas dan bahkan waktu pas online terakhir kemarin tentang masalah murabahah. Jadi muqayyad itu dari kata qayyadah, yaitu istilahnya adalah mengikat. Jadi mudharabah muqayyadah itu yaitu angkat pembiayaan di mana diikat. Oke. Diikatnya bagaimana? Jadi akad mudharabah kalau dilihat dari PSAK 105, di mana pemilik dana atau sahibul mal itu memberikan syarat-syarat tertentu kepada mudharib. Jadi kalau kita ngomongin masalah mudharabah, kita tuh sebenarnya ngomongin dua sisi teman-teman semuanya. Jadi bank syariah itu bisa disebut juga sebagai sahibul mal dan juga bisa disebut sebagai mudharib pada prinsipnya. Apa itu mudharib? Apa itu sahibul mal? Jadi kalau sahibul mal itulah pemilik dana. Ya. Terus kemudian bank syariah juga disebut sebagai pengelola dana. Oke. Kapan disebut bank syariah itu sebagai pengelola dana? Itu pada saat dia mendapatkan tabungan dari nasabah. Oke. Nasabah itu datang. Oke, kalian datang ke bank syariah, kalian itu disebut sebagai sahibul mal, yaitu pemilik dana. Kalian nabung di bank, itu pemilik dana. Dan kemudian saat itu pada saat kalian menabung, pihak bank berstatus sebagai mudharib. Apa itu mudharib? Mudharib itu adalah pengelola dana, gitu kan. Kemudian pada saat bank syariah memberikan pembiayaan atau mungkin menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah yang memerlukan, misalkan orang datang bukan untuk nabung tapi untuk cari hutang atau mungkin pinjem uang, gitu kan, maka statusnya bank itu disebut sebagai sahibul mal, pemilik dana. Nah, gitu. Jadi kalau kita ngomongin, kan hari ini kita koridor diskusinya adalah akuntansi pembiayaan ya. Jadi yang kita omongin adalah pembiayaannya, bukan tabungannya, gitu kan. Tapi teman-teman harus tahu tuh statusnya bank syariah, karena kita fokusnya di akuntansi bank syariah, gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin akad di sini menurut PSAK 105, berarti yang nomor satu itu mudharabah muqayyadah, berarti itu tuh maksudnya adalah pembiayaan yang terikat, gitu. Jadi pembiayaan yang terikat. Jadi di sini pemilik dana atau dari pihak bank, gitu kan, itu memberikan syarat-syarat tertentu kepada mudharib dalam pengelolaan dana, gitu. Terus kemudian dalam mudharabah muqayyadah, pemilik modal mengikat pelaksana untuk berdagang di suatu tempat atau suatu waktu atau dengan bentuk tertentu. Contoh nih, misalkan saya datang ke bank syariah, terus kemudian saya melakukan pembiayaan atau perlu dana sekitar 150 juta, gitu. Terus kemudian dari pihak bank itu meng-ACC apa yang menjadi pengajuan saya, gitu kan. Di ACC, terus kemudian di approve di ACC, akhirnya keluarlah uang 150 juta dan saya harus menyerahkan jaminan sesuai dengan kesepakatan di awal, gitu. Nah, namun karena ini adalah akadnya adalah akad mudharabah muqayyadah, mengikat, maka dari pihak bank itu memberikan persyaratan tertentu. Contoh nih, misalkan Pak Bahrul mau usaha apa nih, gitu kan. Saya bilang bahwasanya saya punya usaha laundry, Pak, saya pengen laundrynya itu laundry yang syariah, gitu misalkan.
Terus saya pengen nanti laporan keuangannya seperti ini. Nah, jadi ada banyak request gitu loh. Jadi itu mengikat. Oke. Terus kemudian harus dilaksanakan. Jadi itu ada kayak semacam apa ya? Jadi pemilik modal dari pihak bank itu banyak menekankan kepada pelaksanaan untuk tidak membeli dan menjual kepada orang yang salah gitu kan. Jadi dia nggak mau ngasih kepada orang-orang yang, jadi dia punya persyaratan tertentu gitu kan. Dulu ada contoh apa ya, kalau nggak salah dulu tuh waktu pas saya kerja di BMT, saya itu BMT saya tuh termasuk BMT yang mendapatkan dana kucuran dari koperasi. Dan ternyata bukan koperasi, kucuran dana. Jadi koperasi syariah punya saya itu ternyata punya kerjasama atau mendapatkan kucuran dana dari salah satu bank syariah di Indonesia. Dananya adalah DBS, dana bergulir syariah. Oke, jadi teman-teman kalau tahu dana apa itu, berarti itu termasuk bagian dari itu. Dulu pernah koperasi dia dapat seperti itu. Nah, itu ada beberapa persyaratan. Jadi persyaratannya mungkin selain administratif juga ada beberapa penekanan. Jadi ini kalau bisa dananya digunakan untuk usaha-usaha produktif gitu misalkan. Jadi dana tersebut dari bank syariah di Indonesia, bank syariah di Indonesia, terus kemudian dikasihkan kepada koperasi-koperasi yang sekiranya memenuhi persyaratan. Cuma ya tadi dari pihak bank meminta kepada seluruh koperasi yang menerima uang atau dana DBS itu, dia meminta agar dicairkan uangnya kepada nasabah koperasi tersebut itu adalah untuk usaha-usaha yang produktif gitu. Jadi tidak untuk konsumtif gitu. Sebenarnya bisa saja sih untuk usaha konsumtif, selama konsumtif itu misalkan kalau beli laptop konsumtif kan, atau mungkin beli rumah, tapi kan rumahnya untuk usaha, it's okay right, nggak masalah gitu kan. Tapi kalau konsumtifnya adalah untuk pergi belanja, nah itu mungkin tidak diprioritaskan gitu bahasanya. Jadi itu muqayyad, ada beberapa persyaratan gitu. Itu contoh ya. Jadi ada persyaratan dari pihak bank untuk melakukan itu. Pastinya kalau kita ngomongin masalah akuntansi syariah, tiga-tiganya ini harus terhindar namanya ya maghrib, yaitu maisir, gharar, riba gitu kan. Jadi nggak boleh ada unsur-unsur seperti itu gitu kan. Yang jelas tidak boleh ada unsur-unsur seperti itu, tetapi di sini ada beberapa penekanan tersendiri. Nomor satu tadi ada persyaratan. Jadi ada persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh nasabah gitu kan, kalau dia melakukan pembiayaan. Kemudian yang kedua adalah ada akuntansi mudharabah mutlaqah. Oke. Jadi misalkan saja saya datang ke bank syariah, terus saya pinjam uang 150 juta. Udah, akhirnya dari pihak bank approve ACC gitu kan. Kalau dengan akad yang nomor pertama tadi, al-dharar muqayyadah, itu artinya dia ada ikatan. Memang tiga-tiganya mengikat sih secara perjanjian, cuma di sini ada lebih spesifiknya gitu. Dan nomor dua adalah mutlaqah. Mutlaqah di sini mutlak. Jadi sebenarnya terserah dari pihak nasabah untuk berekspresi, dia dikasih uang 150 juta buat apa. Cuma memang pada saat akad pertama kali Anda harus memperjelas tujuan uang itu apa, karena itu penting sekali. Jadi apa yang menjadi pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah itu adalah salah satunya di ketentuan akad. Kalau di konvensional mungkin terkait tentang tujuan uang tersebut digunakan untuk apa itu tidak begitu penting banget sih ya. Jadi bukan hal yang esensial sebenarnya. Ada tapi nggak begitu esensial gitu. Ada sebenarnya. Dan tapi kalau yang mutlaqah, yang untuk yang syariah itu ketiga-tiganya ini ya, itu wajib menyebutkan tujuannya untuk apa dan benar-benar digunakan untuk apa. Itu penting banget gitu kan. Penting banget karena itu yang menjadi pembeda antara syariah. Jadi esensinya itu berbeda gitu. Harus jelas untuk apa, tujuan untuk apa gitu. Karena itu juga sebagai bentuk perhitungan nanti di bank. Jadi di bank nanti juga ada perhitungannya tuh. Oke, Bapak buat apa? Buat usaha. Oke, buat usaha. Usahanya apa ya, Pak ya? Nanti diperhitungkan gitu. Tidak semata-mata bank itu mencairkan terus kemudian dalam situasi tertentu, dalam kondisi tertentu dari pihak nasabah
tidak mau membayar, itu nggak mungkin. Pastinya bank itu sudah menghitung dan menganalisis sesuai dengan pengajuan nasabahnya gitu, dan sesuai gitu. Jadi mudharabah mutlaqah di sini membebaskan, mau untuk apa terserah, tidak ada ketentuan apapun gitu kan. Jadi mau konsumtif bisa, mau produktif bisa, tapi memang harapan jadi yang menjadi prioritas bank syariah itu sebenarnya produktif gitu kan. Jadi cara mengedukasi bank syariah itu pada prinsipnya bank syariah itu dengan cara menyalurkan dana khusus bagi mereka yang produktif gitu. Itu adalah edukasi daripada bank syariah saat ini gitu. Ada nggak kalau misalnya konsumtif? Ada, yang konsumtif ada. Cuma mereka lebih suka kalau yang mengajukan itu nasabahnya adalah nasabah yang produktif untuk usaha, untuk buka warteg, terus untuk bisnis laundry atau untuk bisnis apa. Mereka lebih suka seperti itu sih sebenarnya gitu. Oke, itu beda, jelas beda ya. Yang pertama muqayyad sama mutlak gitu kan. Sama-sama ada tujuannya, cuma lebih spesifik aja gitu. Terus yang ketiga adalah mudharabah mushtarakah. Jadi mudharabah mushtarakah ini merupakan perpaduan akad mudharabah dengan akad musyarakah. Oke, ini belum kita bahas ya musyarakah ya. Mungkin dulu pernah saya sampaikan secara umum apa perbedaan mudharabah sama musyarakah ya. Kalau mudharabah itu pemilik dana atau pihak bank itu ngasih full dana 100% dan kita nggak punya dana itu, kita hanya cuma punya tenaga gitu. Tapi kalau musyarakah itu bisa dibilang kita punya tenaga dan kita punya uang, terus kemudian pihak bank pun punya uang, punya modal, dan kita cuma perlu dikit modal sebenarnya sih, dan sama-sama untuk kerjasama investasi gitu. Jadi antara pihak bank dan nasabah itu sama-sama punya kerjasama. Jadi bisa 50-50 dan sebagainya. Itu beberapa referensi yang saya baca. Jadi beberapa jurnal yang saya baca, pastinya apa yang saya sampaikan ini pastinya berdasarkan dari referensi baik itu sebuah buku ataupun penelitian di jurnal yang terindeks baik itu nasional maupun Scopus. Oke, baik itu perbedaan secara umum ya, mudharabah musyarakah ya. Nah, sekarang apa itu mudharabah musyarakah? Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi mudharabah musyarakah ini merupakan perpaduan akad mudharabah dengan akad musyarakah. Oke. Yaitu akad mudharabah di mana pengelola dana ya, pengelola dana itu berarti siapa? Kalau di pembiayaan pengelola dana, kalau di pembiayaan ke nasabah gitu kan. Tapi kita kalau ngomong tabungan nih, kalau ngomongin tabungan, pengelola dana itu siapa? Pihak bank gitu. Jadi nanti ada gambarnya, nanti akan saya jelaskan di slide ini juga. Oke. Jadi kalau kita ngomongin akuntansi bank syariah, jadi sebenarnya kalau dalam akad pembiayaan ini, akad mudharabah ini, kita tuh sebenarnya di dua posisi. Bisa menjadi mudharib pengelola dana, bisa juga jadi sahibul mal. Gitu. Jadi punya dua sisi. Tapi karena kita fokus di pembiayaan, oleh karena itu di sini statusnya adalah sahibul malnya adalah bank syariah, terus kemudian mudharibnya, pengelola dananya adalah nasabah yang melakukan pembiayaan atau pengajuan pembiayaan ke bank syariah. Oke, saya ulangi lagi, mudharabah musyarakah ini merupakan perpaduan akad mudharabah dengan akad musyarakah, yaitu akad mudharabah di mana pengelola dana atau nasabah memiliki kontribusi modal dalam usaha tersebut sebagaimana kontribusi modal dalam musyarakah. Jadi akadnya sih mudharabah musyarakah ya, mudharabah. Tapi cuma di situ juga ada modal. Jadi kan tadi kan saya bilang kalau akad mudharabah itu sama bedanya sama musyarakah adalah kalau mudharabah itu bank itu ngasih modal 100%, ya nggak sih? Ngasih modal 100%. Terus kemudian kalau musyarakah itu kita sebenarnya nggak perlu, bank itu nggak ngasih 100% tapi cuma 50% gitu.
dari pengajuan atau mungkin dari keperluan kita gitu. Jadi cuma sedikit. Jadi, makanya kerjasamanya di situ musyarakahnya. Nah, karena di sini disebut sebagai mudharabah musyarakah, maka ya ulangi lagi ya, yaitu kontribusi modal dalam musyarakah, ya dimana dalam mudharabah seluruh dana berasal dari pemilik dana. Mudharabah musyarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Jadi pada prinsipnya akad mudharabah musyarakah ini lebih cenderung kepada ya investasi kerjasama gitu. Jadi kayak memang jadi ya investasi ya kerjasama gitu kan. Ya investasi di mana si pemilik dana itu si pengelola dana itu juga punya modal dan juga dia invest di situ gitu kan. Dan kemudian pihak bank ngasih tambahan, tapi akadnya mudharabah. Jadi ini yang nomor 3 itu lebih cenderung kepada penggabungan antara mudharabah dan musyarakah. Oke, itu sesuai ketentuan syar'i mudharabah dan yang diatur dalam PSAK nomor 105. Oke, nanti ini ada tulisan ABC ya. Nanti kalian kalau pengen tanya silahkan tulisnya A gitu. Kalau pengen nggak jelas B gitu. Nanti di WhatsApp nanti akan saya sampaikan. Oke, kemudian selanjutnya karena kita udah mengenal apa itu mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlaqah, dan mudharabah musyarakah, selanjutnya saya akan menyampaikan ulang terkait masalah rukun transaksi mudharabah. Ini umum banget ya. Ini umum banget. Ini nomor 1, 2, 3 ini saya ambil dari materinya Pak Rizal ya. Kalau kalian nanti lihat bukunya pun sama ataupun saya sama ya. Tapi umumnya hanya cuma 3. Yang pertama yaitu ada penjual ya, jadi kalau dibuat secara umum ya, dibuat secara umum yang ada 3, yaitu ada pelakunya, ada objek sama ijab qabul. Pelaku itu yang pertama adalah ada pemilik modal dan pengelola. Jadi kalau kita ngomongin lebih detail lagi, transaktor. Oke, transaktor. Atau kenapa namanya transaktor ya? Transaktor, orang yang bertransaksi ya. Atau mungkin lah pelakunya lah, pelaku usaha atau pelaku pemilik modalnya lah namanya gitu. Jadi dua-duanya ini harus cakap hukum. Kalau kita dalam belajar ilmu fikih ya, kalau kita belajar ilmu muamalah, fikih muamalah. Jadi yang namanya pemilik modal maupun pengelola ini juga harus dipastikan dia cakap hukum dan dia mengerti mana baik dan mana buruk. Itu penting banget. Jadi sebenarnya akad mudharabah ini nggak hanya cuma di bank sih sebenarnya sih. Kalian pun bisa kok, perorangan tuh bisa sebenarnya sih gitu kan. Cuma mungkin sekarang pada umumnya kalau kita belajar akuntansi bank syariah, karena kita ngomongin bank syariah ya, intinya ya kita ngomongin full package daripada bank syariah gitu kan. Cuma yang saya sampaikan di sini adalah lebih cenderung kepada ya tadi fokus kepada bank syariah. Tapi bisa nggak kalau misalkan akad mudharabah ini kita praktekkan dalam keseharian? Bisa banget gitu. Jadi teman-teman tuh bisa, misalkan kalian punya dana banyak nih, dana banyak, terus kemudian kalian tahu nih teman kalian perlu dana, bilang tuh sama teman, lu sini dong gitu kan, lu mau dana berapa sih gitu kan? Ini gue ada dana nih gitu kan, lu mau pakai aja, tapi nanti kita pakai akadnya mudharabah gitu. Terus mau pakai akad yang mana nih? Nah, ini mereka sekelas gitu kan. Akhirnya kalian bisa ngobrol kan, oh aku lebih cenderung kepada ini aja deh, mudharabah mutlaqah aja deh, gimana deh gitu, biar bebas, nggak ada ketentuan. Oke deh, dikasih nih 200 juta gitu misalnya. Ini contoh aja, bisa kok kalian lakukan, jadi bisa gitu kan. Jadi karena kita diskusinya lebih fokus kepada bank syariah, ya mau nggak mau diskusi sampai hari ini kita ngomongin bank syariah. Tapi pada prinsipnya ini bisa kok dipraktekkan dalam keseharian. Artinya teman-teman bisa ikut bertransaksi. Baik, jadi selanjutnya pada saat pemilik modal dan pengelola modal sudah layak untuk dijadikan sebagai transaktor, maka dalam hal ini konteksnya tidak dipermasalahkan. Sesuai dengan kaidah fikihnya bahwasanya memang yang namanya penjual, pembeli, pemilik modal dan pengelola itu memang harus sudah bisa membedakan mana benar dan mana baik. Nah, oleh karena itu di sini harus diperjelas siapa. Makanya
sangat dilarang apabila ada anak kecil yang bertransaksi, terus apalagi transaksi yang berat-berat itu dilarang gitu kan. Maksudnya adalah transaksi yang sekiranya memerlukan nominal cukup besar, terus kemudian dengan adanya jaminan yang cukup banyak, itu tidak diperbolehkan itu. Makanya salah satu syarat untuk orang bertransaksi, jual beli, kerja sama sebagainya, memang dia harus bisa membedakan mana benar dan mana baik dan sebagainya gitu. Selain itu, maka ya tidak diizinkan gitu. Oke, selain itu tuh maksudnya ya kayak orang-orang yang tadi saya bilang belum bisa membedakan dan sebagainya itu belum boleh. Yang boleh adalah orang-orang yang sudah bisa membedakan mana benar dan mana baik. Maksudnya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yang kedua adalah objek mudharabah. Jadi kalau dalam akad murabahah kemarin, objek itu dari mulai ada barangnya harus jelas, harganya harus jelas juga. Nah gitu kan, gampangnya seperti itu. Barangnya harus jelas, terus kemudian harganya juga harus jelas, dan keberadaan di mana harus jelas. Nah, terus kemudian kalau ya namanya orang jual beli, berarti itu harus jelas, harus kalian tahu tuh bagaimana jenis bahannya sebagainya. Itu contoh kalau murabahah. Nah, kalau objek mudharabah dalam hal ini itu adalah ya modal dan usaha gitu kan. Modalnya harus jelas, berapa jumlahnya, usahanya apa harus jelas. Nah, makanya pada saat bertransaksi dengan bank syariah tuh harus mempertanyakan dan harus menanyakan kepada nasabah, Bapak mohon maaf, kira-kira Bapak memerlukan uang ini dengan jumlah seperti ini, itu tujuannya untuk apa ya Pak ya? Nah, itu harus diperjelas gitu kan. Terus pastinya dia akan bertanya tentang legalitas dan sebagainya, biasanya seperti itu gitu kan. Terus kemudian akan dipertanyakan berapa penghasilannya. Kalau misalkan Anda punya usaha, kira-kira usaha Anda itu keuntungannya berapa selama per bulan, setahun berapa brutonya. Nah, contohnya banknya seperti itu. Jadi memang harus jelas di semua hal. Terus kemudian yang ketiga itu adalah ijab kabul. Nah, ini suatu hal yang mungkin sederhana ya, tapi ini sangat penting gitu kan. Jadi salah satu transaksi dalam konteks syariah itu ijab kabul menjadi hal yang sangat penting sekali. Jadi kalau kalian di kehidupan terus kemudian melakukan ijab kabul, itu ada dua, ijab kabul menikah dan ijab kabul dalam hal bertransaksi gitu kan. Jadi mungkin terlihat sederhana ya ijab kabul itu ya, tapi pada prinsipnya itu secara psikologis sangat mempengaruhi sekali, di mana orang itu secara sadar dan senyata-nyatanya bahwasanya dia itu telah menerima uang dari bank sejumlah sekian dan dia harus memanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Nah, makanya kalau dulu saya pernah kerja di BMT juga, di koperasi, marketing saya itu dia pada saat ketemu dengan nasabah, manajer saya selalu membriefing tuh. Manajer saya selalu membriefing kepada seluruh marketingnya bahwasanya nanti kalau ada akad-akad ya gini-gini gitu. Dan waktu itu memang akad yang diperbolehkan hanya cuma kepada manajer dan juga nasabah gitu kan. Nah, kalau di bank konvensional, bank syariah biasanya ya antara pihak banknya itu bisa jadi pihak banknya itu adalah dari pihak lendingnya, manajer lendingnya, atau dari pihak banknya secara langsung, biasanya diwakilkan oleh siapa seperti itu. Nah, makanya itu biasanya ada kayak semacam apa ya, istilahnya ada template kata-kata ya, jadi ada urut-urutannya. Contoh misalkan dulu pernah saya bahas juga kan, misalkan saya pinjam di bank syariah, terus kemudian saya melakukan tanda tangan, terus mereka akan menyampaikan seperti ini, Pak Bahrul sudah siap untuk akad. Nah, gitu. Jadi gambarnya bahasa sederhananya seperti itu ya, sederhananya ya. Saya kurang detailnya, mungkin nggak sama di sini, tapi jelas kurang lebih seperti itu. Pak Bahrul ini udah siap untuk akad, baik siap gitu. Baik Bapak, akhirnya berjabat tangan, kemudian menyampaikan bahwasanya Bapak Ilmi, ini saya memberikan uang senilai sekian-sekian sebagai pihak pertama bank syariah, dan kepada Bapak Ilmi sebagai pihak kedua dengan nominal sekian, jumlahnya sekian, terus kemudian dengan jaminan sekian gitu. Terus kemudian mulai dibayarkan pada tanggal sekian dari tempo sekian. Biasanya seperti itu.
Nah, nanti saya juga bilang bahwasanya saya menerima uang senilai sekian 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 dari pihak pertama, dari pihak bank syariah, dan saya menerima uang ini dengan tujuan untuk bla 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 gitu, untuk sekian. Nah, mungkin itu suatu hal yang sederhana ya bagi kita semuanya ya, paling itu doang gitu kan. Tapi itu merupakan suatu hal yang sangat sakral dalam akad gitu kan, karena pada prinsipnya memang ijab kabul itu suatu hal yang penting. Mungkin ada yang bilang bahwasanya ijab kabul itu ya gitu biasa aja sih, nggak usah gitu-gitu amat gitu kan. Ada juga seperti itu, silahkan gitu kan. Tapi alangkah baiknya memang ijab kabul itu memang ya tadi dibuat formal, dan memang itu penting banget gitu kan. Secara psikologis orang akan merasa sadar bahwasanya wah ini udah akad ini ya gitu kan, dibandingkan dengan hanya cuma ngasih doang gitu kan. Jadi itu sebuah edukasi juga sebenarnya. Jadi pihak bank syariah itu memberikan edukasi kepada nasabahnya, calon nasabah dan nasabahnya, bagaimana cara bertransaksi dengan syariah yang baik dan benar gitu. Karena memang pada prinsipnya memang kerjasama berbisnis itu tidak semudah kalau kita pinjam uang biasa gitu, apalagi yang kita pinjemin ya kita pinjamnya ke bank gitu kan, yang notabene kita juga membawa jaminan juga gitu. Makanya 3 rukun ini harus jelas, ke orang-orangnya harus jelas, siapa orangnya. Jadi kalau teman-teman misalkan saja kita nggak ngomongin bank syariah ya, tapi ngomongin secara personal gitu kan. Misalkan kalian perdana, tadi udah saya bilang kan, misalkan kalian perdana, misalkan terus kemudian ada teman kalian yang terlalu banyak dana sehingga kalian juga kayaknya orang itu banyak uangnya, saya pinjemin dong gitu misalkan. Akhirnya dia mau, ya udah, contoh aja gitu kan. Itu membuktikan bahwasanya dua-duanya harus jelas, pengelolanya, pemilik modalnya, dan kemudian modalnya juga harus jelas dari mana asalnya. Kalau misalkan kalian pinjam kepada orang pribadi, kalian harus tahu tuh modalnya berada dari mana, dia tuh kerjaannya apa gitu kan. Jangan sampai kita menerima modal itu dari proses yang salah gitu kan. Mungkin bukan salah sih, tapi yang kurang baik. Nah gitu, karena halal nggak cukup gitu kan. Yang namanya halal tuh kalau bisa thayyib gitu kan. Jadi halalan thayyiban tuh memang salah satu istilahnya ya, kata yang memang itu bergandengan tangan gitu kan. Makanya ya halal bisa thayyib gitu. Karena kalau halal tuh udah bagus gitu kan, tapi paling bagus lagi halal thayyib gitu. Makanya pada saat kita pinjam sama orang, untuk apalagi pinjam uangnya untuk berbisnis ya gitu kan. Misalkan saya pinjam kepada teman saya gitu kan senilai 100 juta kan, karena di bank nggak ada ACC kan misalkan. Terus kemudian saya pinjam sama teman saya, dan saya melihat bahwa teman saya itu mampu. Akhirnya saya pinjam uang teman saya dan saya gunakan untuk berbisnis gitu kan. Saya bilang sama dia gitu kan, boleh nggak aku pinjam uang 100 juta? Oh iya boleh Rul gitu kan. Anyway, kamu kerja di mana sih? Aku kerja di ini tempat gini gitu misalkan. Oh insya Allah aman ya, insya Allah aman, nggak masalah gitu kan. Nah itu nggak jadi masalah gitu. Yang sangat disayangkan apabila ternyata teman kita atau saudara kita ternyata pekerjaan dia ternyata tidak halal. Itu jangan sampai gitu kan. Karena ya ingat, kita hidup di dunia ini hanya sementara ya. Kalau bisa apa yang kita makan, apa yang kita nikmati ini ya kita berusaha sebaik mungkin itu halal dan pastinya membawa keberkahan, sehingga thayyib itu menjadi salah satu unsur yang cukup penting. Oke, jadi itu. Jadi karena kita berbicaranya koridornya adalah koridor bank syariah, maka objek mudharabahnya modalnya jelas dari bank, terus usahanya nasabah jelas. Yang ketiga adalah ijab kabul. Kemudian selanjutnya yang C adalah prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah. Oke, yang pertama prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah itu ada 2. Yang pertama adalah revenue sharing, dan yang kedua adalah profit sharing. Mungkin kalau anak akuntansi dan anak keuangan ya, anak akuntansi, anak finance, terus kemudian anak ekonomi, ya semua anak ekonomi tahu lah ya mungkin ya. Revenue pasti tahu ya lah ya. Revenue itu berarti kan diambil dari laba kotor. Kalau profit kan berarti kan laba bersih. Gampangannya kayak gitu kan. Jadi prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah ada 2 itu, revenue sama profit sharing. Nah,
Nanti ini pun juga tergantung. Jadi dua-duanya ini diperbolehkan. Jadi silahkan mau pilih yang mana. Tapi pada prinsipnya semuanya ada resiko yang harus dihadapi, gitu kan. Seperti apa? Nanti akan kita lihat. Baik itu ya. Jadi A, B, C. Yang A tadi menjelaskan tentang masalah ketentuan syar'i. Yang kedua adalah rukun transaksi mudharabah. Yang ketiga adalah prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah. Kemudian yang gede, saya akan menjelaskan tentang prinsip revenue sharing. Apa itu prinsip revenue sharing? Jadi prinsip revenue sharing itu yaitu prinsip di mana bagi hasil yang dibagikan itu berdasarkan dari pendapatan utama setelah dikurangi dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Terus kemudian dikurangin lagi beban operasional lainnya. Jadi sebenarnya pendapatan utama itu ya bagi hasil, margin, sewa, dan pendapatan utama lainnya. Tergantung sih sebenarnya tergantung apa. Kalau misalkan dia benar-benar bagi hasil, ya benar-benar bagi hasil yang diberikan margin. Terus kemudian pendapatan sewa, kalau ada sewa, kalau dia sewa loh ya, gitu kan. Kalau misalkan digunakan untuk sewa, berarti ya pendapatan sewa atau pendapatan lainnya, tergantung di mana dari segi porsi usahanya, gitu kan. Atau pendapatan dari bagi hasil dan sebagainya. Terus kemudian dikurangi dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Kemudian ditambahkan pendapatan operasional lainnya dan dikurangi beban operasional lainnya. Jadi ada operasional harus dikurangin. Baru perhitungannya laba atau rugi bersih. Nah, jadi prinsip bagi hasil seperti itu. Jadi misalkan saya dari pihak nasabah sebagai pengelola dana, terus kemudian bank syariah sebagai sohibul mal, oke. Maka perhitungan yang dihitung oleh pihak bank itu seperti ini bagi hasil yang dibagikan nantinya. Jadi nanti porsinya berapa-berapa, porsinya berapa-berapa yang diberikan pendapatan bagi hasil itu seperti itu. Dikurangi hak pihak ketiga atas bagi hasil. Oke, itu akad mudharabah. Kemudian yang kedua prinsip profit sharing. Itu berarti di sini pendapatan utama langsung dikurangi beban operasional. Nah, ini prinsipnya. Mungkin agak sedikit berbeda tadi ya. Kalau yang tadi kita bisa lihat bahwasanya prinsip revenue sharing seperti laba kotor, ya. Jadi setelah dikurangi beban operasional laba bersih dasarnya, oke. Terus kemudian yang kedua di sini adalah prinsip profit sharing, yaitu pendapatan utama bagi hasil, margin, sewa dikurangi beban operasional dan akhirnya keluarlah laba atau rugi bersih. Oke. Baik, selanjutnya alur transaksi mudharabah. Oke, sekarang kita masuk ke alur transaksi mudharabah. Jadi kalau tadi sudah saya sebutkan di awal ya, alur-alur seperti apa, mungkin sudah ada ilustrasi di pikiran kalian bagaimana alur transaksi mudharabah. Oke, di sini saya akan mengilustrasikan secara sederhana bagaimana alur transaksi mudharabah. Oke, di sini ada bank syariah atau sohibul mal. Oke. Ingat ya, bank syariah itu kalau untuk mudharabah, untuk pembiayaan akad itu dia statusnya sebagai sohibul mal. Tapi kalau pada saat dia untuk transaksi pendanaan atau funding, nah itu disebut sebagai mudharib, pengelola, gitu ya. Dan saat ini kita fokus bank syariah sebagai sohibul mal dan kemudian bertransaksi dengan mudharib yaitu pengelola dana. Oke. Di sini dua-duanya bersepakat untuk melakukan yang namanya negosiasi dan akad mudharabah. Negosiasi gimana? Jadi negosiasi nasabah datang, negosiasi perlu dana berapa, jaminannya bagaimana, dibayarnya seperti apa, jangka waktunya berapa margin yang akan dibagikan, berapa bagi hasil yang diberikan menggunakan revenue atau profit sharing. Terus kemudian seperti apa? Nah itu tergantung nantinya dari hasil negosiasi. Terus kemudian setelah nasabah mendapatkan dana itu terus secara 100% full dari bank syariah,
maka baru dilaksanakan usaha produktif, di mana nantinya pihak bank juga akan mengontrol bagaimana perkembangan usaha tersebut. Makanya ada istilahnya pembinaan hubungan kerja. Jadi ada istilah dalam perbankan syariah itu namanya pembinaan hubungan kerja. Jadi pembinaan hubungan kerja tidak hanya sebatas pihak bank itu mengawal. Jadi pihak bank itu mengawal dari mulai awal dia pengajuan sampai dia akhir tanda tangan, tetapi lebih dari itu, dari awal dia pengajuan, bank itu selalu mengawal terus sampai akhir transaksi gitu. Makanya tugas marketing itu sebenarnya sangat berat sekali sebenarnya. Tugas marketing itu nggak hanya cuma dia nyari nasabah, tapi juga harus bisa ngopeni. Ngopeni itu bahasa Indonesianya itu mengayomi, nah gitu. Definisi mengayomi nasabah itu adalah ya memperhatikan nasabah gitu kan. Karena pada prinsipnya semua orang itu baik, ya, semua orang itu baik. Cuma kadang-kadang kan ada niatan juga orang yang nggak baik ya. Kalau nasabah pastinya dia juga ada niatan dia nggak mau bayar padahal dia mampu gitu kan. Nah, pada saat bank syariah lewat marketing, dan marketingnya juga orangnya amanah dan baik gitu kan, dan dia perhatian kepada nasabahnya gitu kan, pastinya nasabah itu akan sungkan. Sungkan tuh bahasanya apa, nggak enak hati lah, nggak gitu, nggak enak hati kalau nggak bayar gitu kan. Makanya tugas marketing itu sangat susah sekali gitu kan, apalagi marketing lending ya. Kalau marketing funding kayaknya susah juga pekerjaan dia cari nasabah. Tapi kalau dalam konteks saat ini kayaknya untuk bank-bank yang sudah besar kayaknya untuk cari nasabah yang independen, misalnya individu tuh kayaknya nggak perlu deh. Mungkin dia sekelas corporate ya kalau funding sekarang ya. Tapi untuk sekelas lending saat ini pun masih perlu gitu kan. Karena ya tadi kerjasama dengan corporate itu mesti ada biasanya. Dan sekali lagi pembinaan hubungan kerja dalam sebuah perbankan syariah itu sangat penting sekali. Makanya tugas marketing itu untuk marketing lending khususnya ya, yang pembiayaan itu dia nggak hanya cuma ngerti analisis kelayakan nasabah, tapi dia juga harus paham bagaimana etika dalam bermuamalah dan bertransaksi dengan orang. Bagaimana cara dia menegur, bagaimana dia mencari waktu yang tepat pada saat untuk nagih pembiayaan, atau mungkin bahkan sampai mengingatkan bahwa saya minggu depan nasabah harus bayar. Nah itu harus dengan istilahnya nggak gampang gitu kan, nggak gampang. Sekalipun itu dengan by system ya, kadang-kadang ada sih perusahaan yang memang dia sudah menggunakan by system. Contoh misalkan pembiayaan saya akan mengangsur setiap bulan sekitar tanggal 5, maka tanggal 4 itu sistem akan mengingatkan dan akan SMS ke ke nasabah itu. Biasanya seperti itu tuh ada. Tapi tetap pada prinsipnya human masih sangat diperlukan sekali gitu. Jadi walaupun sekarang sudah ada teknologi canggih, tapi tetap keberadaan manusia memang tidak bisa digantikan gitu. Makanya paling enak itu memang ya tadi ketemu dengan orang gitu kan. Makanya posisi marketing itu masih sangat diperlukan saat ini. Sekalipun marketing itu menggunakan via telepon dan sebagainya. Nah, di sini pelaksanaan usaha produktif dimulai tuh. Jadi usaha nasabah itu mulai dikontrol, kan udah dikasih biaya nih 100%, udah dikasih modal nih gitu kan. Maka dalam transaksi perlu dilakukan pelaksanaan usaha produktif dilakukan gitu. Dimulailah usaha gitu. Terus kemudian setelah ada usaha, maka bulan terus berjalan, hari terus berjalan, maka akan terjadi dua hal. Yang pertama adalah membagi resiko dan membagi hasil usaha. Jadi teman-teman gini, kan ini prinsipnya adalah bagi hasil ya. Bagi hasil itu ada dua dalam mudharabah, profit sharing dan revenue sharing. So we have to say that if Islamic bank should be fair, ya, jadi harus fair, ya, harus fair. Fairnya gimana? Jadi yang namanya bagi hasil itu juga harus mau bagi rugi gitu.
gitu. Jadi nggak hanya cuma cuma mau bagi hasilnya aja. Nah, gitu. Itulah keuntungan daripada kita akad mudharabah. Jadi memang nanti kan akan dilihat kasusnya seperti apa gitu. Yang jelas karena modalnya memang 100% dari bank syariah gitu kan. Makanya harus bisa membagi resiko dan harus bisa bagi hasil juga. Oke. Terus kemudian pada saat bank syariah itu sudah melihat ada hasil selama sebulan, maka yang namanya pihak nasabah itu harus melakukan kewajiban dia, yaitu membayar angsuran yang telah disepakati. Dan di sini menerima porsi laba yang disepakati. Jadi berapa laba yang diperoleh oleh nasabah dan juga laba yang diperoleh oleh pihak bank gitu kan. Terus kemudian pihak bank juga menerima pengembalian modal, artinya modal tersebut juga diberikan gitu kan. Untuk mudharabah pada prinsipnya memang bisa dua hal sih. Ada beberapa artikel yang menyebutkan ada beberapa artikel yang pernah saya baca dan bahkan pernah saya lihat dan pernah juga saya bertransaksi. Jadi kalau akad mudharabah itu bisa dua yang terjadi, sama seperti murabahah. Yang pertama bisa menggunakan tempo ya, dengan jangka waktu, atau bisa dengan menggunakan seperti angsuran sebenarnya sih gitu. Tergantung kebijakannya seperti apa. Karena pada prinsipnya yang namanya orang berbisnis, logikanya seperti ini ya. Orang berbisnis itu kan nggak selamanya untung ya. Jadi kadang-kadang merugi, kadang-kadang untung gitu kan. Makanya pihak bank itu bakal meminta laporan keuangan terakhir biasanya 3 bulan terakhir, atau mungkin kalau sudah besar 3 tahun terakhir. Itu wajar gitu kan. Terus dia bakal melihat bagus apa enggak gitu kan. Nah, ada dua hal yang diperhatikan di sini. Jadi pihak bank itu juga bisa memberikan yang namanya transaksinya itu pembayarannya bisa menggunakan tempo atau bisa menggunakan angsuran itu sendiri, per bulan dibayar. Oke. Taruhlah misalkan ini adalah usaha baru. Jadi misalkan ada anak muda yang punya tanah, terus kemudian surat sertifikat tanahnya dijaminkan di bank syariah, terus kemudian dia dapat modal dan dia belum pernah ada usaha sih gitu kan, tapi dia ada jaminan. Maka biasanya dia ditawari akan menggunakan bulanan, jadi angsurannya bulanan gitu kan, tapi tetap ada kontrol gitu kan. Namun mayoritas pada saat kita menggunakan mudharabah itu biasanya dia menggunakan tempo biasanya. Jadi ini sebenarnya tergantung kasus sebenarnya sih. Ada beberapa hal sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari beberapa research yang ada, itu bisa mengarah ke sana, bisa mengarah ke tempo atau bisa mengarah ke angsuran yang memang sesuai dengan kesepakatan. Biasanya seperti itu. Oke, itu fleksibel lah gitu. Tapi yang jelas intinya memang mesti ada kebijakan tersendiri mengapa bank cuma bisa memberikan tempo dan sebagainya. Bagaimana bank bisa ngasih angsuran, itu tergantung dari pihak banknya masing-masing. Tapi intinya sama, bahwasanya pihak bank sebagai sahibul mal itu pasti akan selalu mengontrol bagaimana kinerja bisnis ataupun usaha daripada nasabah yang telah dibiayainya. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dari pihak bank sudah menerima porsi laba dan kemudian juga beserta pengembalian modal gitu. Kalau umumnya kalau tempo itu bisa jadi ya misalkan jangka waktunya setahun ya, biasanya di tempo bisa 1 tahun diangsur 3 kali misalkan gitu, atau 2 kali misalkan gitu kan. Tergantung kebijakannya, jadi itu lebih fleksibel sih pembayarannya gitu. Atau juga bisa dengan menggunakan angsuran kayak akad murabahah kemarin gitu kan. Nah, itu contoh yang paling sederhana. Itu alur transaksi mudharabah. Jadi teman-teman kalau misalkan memahami alur transaksi mudharabah itu cukup sederhana sebenarnya. Di beberapa literatur pun sama seperti ini gitu. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan asal muasal bagaimana transaksi mudharabah itu terjadi di bank syariah. Jadi nanti setelah ini nanti akan saya jelaskan
ada dua hal, yaitu pendanaan sama pengelolaan dana. Oke. Udah ya, jadi akadnya ini seperti ini, alat transaksi mudharabah alurnya. Oke. Next. Sekarang akan kita bahas urut-urutannya dulu. Oke. Yang pertama, bank syariah itu kan sebelum dia ngasih uang atau mungkin ngasih dana ke orang-orang atau ngelola uang, pastinya bank syariah itu ada sumber dana, gitu kan. Contoh taruhlah tadi saya jelaskan di awal bahwasanya bank syariah itu menerima uang dari nasabah. Ya, jadi nasabah menyimpan tabungan di bank, dia datang untuk membuka rekening, gitu kan. Di sini statusnya adalah bank syariah sebagai mudharib, gitu. Jadi bank syariah sebagai mudharib. Jadi kalau kalian lihat panah warna merah ini, jadi panah ini menunjukkan bahwasanya nasabah datang ke bank syariah dan mereka menyimpan uang di bank. Dan bank statusnya sebagai mudharib. Apa tadi mudharib? Mudharib itu adalah pengelola. Dan nasabah sebagai sahibul mal, gitu kan. Sahibul mal. Nah, terus kemudian kita harus perjelas lagi nih, ada beberapa literatur juga menyebutkan bahwasanya bagaimana konteks nasabah dalam hal ini. Oke. Jadi nasabah itu menyimpan dan dia menitipkan sejumlah uang dalam rekening untuk investasi dan mendapatkan bagi hasil yang kooperatif, kompetitif maksudnya. Oke. Dalam hal ini juga mengenal dana syirkah temporer. Jadi yang bisa diambil atau mungkin berjangka dan sebagainya. Jadi intinya bahwasanya nasabah datang ke bank syariah, terus kemudian dia melakukan investasi atau menyimpan uang dan sebagainya. Pada prinsipnya ada orang menganggap bahwasanya saya datang ke bank syariah nggak nabung kok, cuma nitip uang doang, terus kemudian saya nggak perlu bagi hasil karena saya mungkin banyak uangnya. It's okay, gitu kan. Tapi pada prinsipnya biasanya pihak bank itu akan membukakan rekening. Kalau tabungan umum ya tabungan mudharabah. Mudharabahnya bukan muqayyad tapi kepada mudharabah mutlaqah, gitu kan. Artinya nanti dari pihak bank itu bebas untuk mengalokasikan dananya untuk apa aja. Itu pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Ya, jadi intinya nasabah datang, sekalipun dia hanya cuma niatan, hanya cuma nabung doang, nggak perlu bagi hasil, itu nggak jadi masalah, gitu kan. Dalam diskusi ini kita ngomongnya adalah bahwasanya memang pada prinsipnya orang nabung di bank itu biasanya ya antara dia memang uangnya pengen disimpan aja di bank syariah biar punya rekening di bank syariah, atau memang dia aware dengan bank syariah dan akhirnya dia juga ikut berpartisipasi dalam hal meningkatkan perbankan syariah khususnya. Dan akhirnya kompensasi yang diberikan oleh bank syariah adalah dia menerima bagi hasil. Ya, sekalipun dia sebenarnya niatnya nggak tahu mau nabung apakah untuk apa, nggak tahu juga, gitu kan, tidak know. Tetapi di sini banyak penelitian masalah awareness ya. Kesadaran nabung itu memang sangat beragam. Orang nabung di bank itu memang ada yang memang dia pure nabung untuk ya meramaikan bank syariah, gitu kan, biar bank syariah semakin tinggi, semakin bagus, gitu kan. Atau juga ada orang yang mengatakan bahwasanya ya saya cuma nyimpen doang aja sih, nggak lebih dari itu, gitu kan. Maka entah apapun niatnya, entah apapun itu yang niat yang ditimbulkan untuk menabung itu, tapi intinya adalah kompensasi yang diberikan bank syariah itu adalah bagi hasil. Jadi nanti kalau ditabungan berarti nanti istilahnya ya margin, ya ada margin yang akan dibagikan, gitu kan. Oke. Margin tadi itu adalah bagi hasil dari pembiayaan tadi saya sampaikan tadi. Oke, itu dari definisi, bukan definisi ya istilahnya ya, dari diskusi beberapa literatur yang mungkin mendukung dalam hal ini. Terus kemudian ada bank syariah juga. Jadi bank syariah di sini sebagai mudharib, pengelola, dia menerima uang dari nasabah, ya. Uang itu tuh bisa termasuk menjadi salah satu modal atau bisa jadi sebagai dana yang dia gunakan untuk operasional. Nah, gitu. Jadi bukan operasional ya, lebih mengarah ke ya dana yang memang untuk digunakan untuk perputaran, gitu.
Sehingga pada saat nasabah itu memasukkan atau menyimpan uang di bank, maka dari pihak bank itu akan memutar dana tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai modal usaha nasabah lainnya. Makanya di sini perlu namanya allocation approach, penting sekali gitu kan. Karena gini, ada beberapa tabungan di bank syariah itu yang tidak memerlukan bagi hasil. Bukan tidak memerlukan ya bahasanya ya, bahasa mudahnya adalah tidak menuntut adanya bagi hasil. Ada juga produk bank syariah yang dia memang menuntut adanya bagi hasil. Contoh yang paling sederhana adalah wadiah. Jadi wadiah ada dua macam, ada wadiah amanah sama wadiah yang bermanah. Apapun itu, biasanya wadiah yang muncul di bank syariah itu biasanya wadiahnya dia tidak banyak tuntutan untuk adanya margin, gitu kan. Sehingga pada saat kita melihat ada tabungan wadiah, ya sudah, karena sedikit ininya prosentasenya, ya mungkin yang diberikan oleh kompensasi yang diberikan oleh bank itu juga tidak cukup besar gitu. Lagi besar kecilnya juga tergantung daripada bagaimana cara bank syariah untuk memutar uangnya kepada mudharib tadi gitu kan. Makanya marketing itu harus memastikan bahwasannya mudharib atau pengelola dana nasabah-nasabah yang perlu dana tadi benar-benar dia tuh amanah dan bisnisnya bagus gitu kan. Karena kalau nggak selektif teman-teman semuanya, itu juga bisa berisiko untuk para penabung-penabung tadi, dia nggak dapat marginnya dan nggak dapat bagi hasil juga nantinya. Tuh, oke. Itu contoh ya. Jadi semuanya memang berasal dari itu, berasal dari pendanaan dulu. Oke, itu ya. Jadi itu margin yang diberikan dan juga bagi hasil yang diberikan kepada diberikan oleh nasabah. Selanjutnya, setelah jelas, baru alur pengelolaan atau penyaluran dana. Kita akan lihat di sini. Di sini ada nasabah datang. Nah, mereka negosiasi. Ini gambarnya sama kayak tadi. Di sini ada warna yang berbeda. Ya, jadi garis putus-putus ini sebenarnya cuma hanya sebatas instruksi aja, tidak ada nilai apapun. Jadi ini cuma instruksi aja. Jadi kan kalau kita mengenal perilaku organisasi manajemen, kalau kita pernah belajar organisasi kan ada perbedaan antara garis lurus maupun garis putus-putus kan. Nah, kalau dalam slide ini garis putus-putusnya ini hanya cuma petunjuk aja, tidak lebih dari itu. Jadi yang saya fokuskan hanyalah warnanya dan juga ke arah mana panah itu. Jadi baik, ini ada nasabah datang, terus kemudian dia negosiasi dengan akad mudharabah dan akhirnya pihak bank menyepakati, gitu kan. Terus di sini statusnya pihak bank itu sebagai sahibul mal, pemilik dana, gitu. Dan karena hari ini kita diskusinya adalah akad mudharabah, ya, maka di sini bank syariah akan ngasih modal 100% kepada mudharib. Nah, jadi di sini pihak bank itu punya dua posisi. Dia sebelumnya sebagai mudharib, pengelola dana dari penghimpunan dana, dan kemudian dia juga berstatus sebagai sahibul mal pada saat itu ada penyaluran dana. Di sini sama, setelah dilakukan negosiasi, akad mudharabah selesai, baru dilaksanakan usaha produktif. Jadi perlu dilakukan usaha-usaha. Jadi pada saat nasabah dapat modalnya, maka mulai jalan tuh produksinya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kemudian nanti ada pengembalian. Nah, sama seperti tadi, membagi resiko dan membagi hasil usaha. Setelah setelah nasabah itu menerima porsi labanya dan juga pun sahibul mal, bank syariah di sini posisi juga menerima porsi laba, maka laba yang diberikan tadi, ya, porsi laba yang diberikan tadi
dari hasil produktif usaha nasabah tadi, maka juga akan dibagikan kepada nasabah sebagai sohibul mal. Lihat panahnya yang berwarna biru. Oke. Jadi menerima porsi bagi hasil pihak bank, terus kemudian pihak bank juga memberikan lagi kepada sohibul mal. Bank syariah memberikan bagi hasil. Jadi bagi hasil yang diberikan ya itu adalah porsi yang disesuaikan dengan saldo dia mengendap gitu. Nah, perhitungannya ada nanti sebenarnya, cuma mungkin tidak akan saya bahas di sini. Ada perhitungannya bagaimana dia saldo. Jadi berapa porsi nasabah atas margin atau bagi hasil yang diberikan kepada dia gitu. Jadi bagi hasilnya berapa sesuai dengan saldo mengendapnya dia. Oke. Makanya pembagian bagi hasil itu pada prinsipnya memang tergantung seberapa banyak jumlah margin atau bagi hasil yang diberikan dari nasabah mudharib kepada nasabah sohibul mal. Tergantung sekali gitu. Jadi kita nggak bisa memastikan. Makanya dari pihak bank itu harus benar-benar bisa ngelola dengan baik dan benar gitu kan. Makanya nggak gampang gitu kan. Makanya pihak bank itu perlu banyak orang yang harus bisa istilahnya mengontrol, dan pastinya marketing hebat di sana itu pastinya mereka juga berusaha keras mencari nasabah yang amanah, yang mampu, yang dapat dipercaya pastinya, sehingga keuangan, jadi uang yang diberikan pihak bank itu nggak rugi gitu loh. Itu ya. Oke, jadi sekali lagi maupun bagaimana porsi laba diberikan, maka akan diberikan lagi kepada sohibul mal. Oke, itu ya. Jadi itu transaksinya. Kalau kemarin kita ngomongin masalah murabahah, jadi kalau murabahah kemarin kan ada pokok, ada margin yang diberikan. Udah, berarti nanti pembiayaannya kalau margin ya nanti yang diberikan marginnya berapa, keuntungannya berapa, gitu kan. Sama seperti ini, karena di sini ini adalah akuntansinya adalah akuntansi mudharabah, maka bukan margin, lebih cenderung kepada bagi hasil. Tapi cuma margin sama bagi hasil itu mereka berkawan kok, ya, bukan musuh. Ya, yang jelas intinya memang itu porsinya masing-masing. Oke, jelas ya sekarang ya. Jadi sebenarnya kalau kalian nyimpen uang di bank itu diputar aja sebenarnya oleh pihak bank. Nah, makanya dari pihak bank itu sangat senang kalau ada orang yang mau nabung gitu kan. Nah, akhirnya kalau ada orang yang pengen nabung, sehingga mampu membantu orang-orang yang memerlukan uang, orang-orang yang memerlukan uang untuk berbisnis, untuk produktif ya, bukan untuk konsumtif. Berarti kalau mau konsumtif nggak bisa ya Pak ya ke bank syariah? Bisa sih, cuma mungkin nanti diarahkan bukan untuk ke mudharabah, tapi yang lain. Karena ada banyak sekali akad-akad bank syariah ya, ada akad murabahah, ada akad hawalah, ada akad qardul hasan, ada ijarah, ada istisna, ada banyak sekali, dan itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nggak perlu saya sampaikan di sini, udah pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi intinya dalam hal ini kita konteksnya adalah lebih mengarah ke akad mudharabah. Oke, jelas ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang standar akuntansi mudharabah. Oke, jadi standar akuntansi mudharabah ini pada prinsipnya sudah diatur sesuai dengan PSAK 105 tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Jadi standar ini mengatur di dalamnya tentang bagaimana cara mengukur dan bagaimana cara mengakui transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Ini pas banget ini. Jadi bank syariah itu sebenarnya posisinya dua kan. Dia sebagai pemilik dana dan sekaligus pengelola dana. Ya nggak sih? Kalau dilihat dari konteks PSAK-nya, bank syariah itu dia punya dua posisi. Dia juga bisa sebagai pemilik dana dan dia juga sebagai pengelola dana, gitu kan. Tetapi di sini kalau kita lihat dari transaksi sebelumnya tadi, itu ya kalau dilihat dari transaksinya, untuk transaksi mudharabahnya
pemilik dana itu ya pihak bank, dari si pengelola dana adalah nasabah. Nah, gitu. Jadi ini kalau yang diatur di sini lebih mengarah ke akuntansi mudharabah untuk transaksi pemilik dana untuk yang pembiayaan. Oke, sekarang kita akan melihat apa sajakah akun-akun yang digunakan dalam akuntansi pemilik dana atau sahibul mal. Yang pertama, di sini ada akun dalam laporan posisi keuangan, atau mungkin bisa kalian sebut sebagai neraca ya. Neraca, kalau disebut laporan posisi keuangan. Kalian bisa buka di bukunya Pak Rizal ya. Dan mungkin ada beberapa akun yang berbeda ya. Gini, bukan saya nggak berbeda dengan beliau. Pada prinsipnya ada beberapa istilah-istilah yang mungkin familiar ya, ada mungkin nggak familiar gitu kan. Namun esensinya sebenarnya sama saja gitu kan. Oke, mungkin nanti kalau kalian menemukan sesuatu yang beda, itu pada prinsipnya cuma beda ininya aja, bentuk nama akunnya, tapi intinya sama. Oke, akuntansi pemilik dana atau sahibul mal, akun dalam laporan posisi keuangan LPK. Yang pertama adalah investasi mudharabah. Ya, investasi mudharabah. Apa itu? Jadi akun ini itu digunakan untuk mencatat modal mudharabah yang telah diberikan oleh pemilik dana atau sahibul mal. Jadi akun ini dipergunakan untuk mencatat modal mudharabah yang telah diberikan oleh pemilik dana atau sahibul mal kepada pengelola dana, baik modal kas maupun modal non kas. Oke, jadi kalau dilihat dari kalimat ini, dari penjelasan ini, dari beberapa literatur ini, berarti kalau misalkan saja akun ini digunakan untuk mencatat modal mudharabah yang telah diberikan oleh pemilik dana, berarti di sini posisinya dia sebagai pemilik dana sahibul mal. Ya. Jadi pada prinsipnya akun ini digunakan untuk mencatat modal mudharabah yang telah diberikan oleh pemilik dana. Siapa pemilik dana? Nasabah. Nah, gitu. Kepada pengelola. Siapa pengelolanya? Bank syariah. Baik modal kas maupun modal non kas. Oke. Maka di sini bagaimana cara memperkirakannya? Perkiraannya adalah akun ini didebit pada saat penyerahan modal mudharabah kepada pengelola dan dikredit pada saat penerimaan kembali modal mudharabah. Nah, ini kalau misalkan saja kalian berstatus sebagai bank syariah dan status bank syariah itu adalah sebagai apa? Sebagai sahibul mal. Oke. Maka debitnya adalah penyerahan modal mudharabah kepada pengelola dan dikredit pada saat penerimaan kembali modal mudharabah gitu. Jadi bank sebagai sahibul mal. Terus yang kedua, ada namanya piutang pendapatan bagi hasil. Jadi akun ini dipergunakan untuk membukukan bagi hasil yang telah dihitung oleh nasabah tetapi belum diserahkan kepada bank syariah sebagai pemilik dana. Jadi ini piutang. Jadi piutang yang belum diberikan kepada hak yang harus diberikan kepada bank belum diberikan, jadi makanya piutang. Nah, gitu. Jadi akun ini digunakan untuk membukukan bagi hasil yang telah dihitung oleh nasabah tapi belum diserahkan kepada bank. Jadi harusnya dapat bagi hasil belum. Jadi kan piutang ngasih hutang. Nah, gitu. Makanya disebut sebagai piutang pendapatan bagi hasil. Terus yang ketiga itu ada piutang kepada mudharib. Ya, akun ini itu digunakan untuk mencatat modal mudharabah yang telah jatuh tempo. Ya, yang telah jatuh tempo dan belum diserahkan kembali kepada pengelola dana. Nah, itu biasanya lebih ke tadi piutang kepada mudharib gitu. Terus kemudian yang keempat, cadangan penyisian kerugian investasi. Oke, mungkin saya lebih ke cepat aja ya biar enak. 5 keuntungan mudharabah tangguhan dan 6 adalah akumulasi penurunan nilai. Jadi nanti ini mungkin lebih enaknya kalau kita nanti sudah masuk ke soal ya. Jadi teman-teman
mungkin masih banyak lagi sih sebenarnya sih akun-akunnya, nggak hanya cuma ini aja sebenarnya sih, ada banyak sebenarnya, cuma mungkin akan saya ambil dikit-dikit aja gitu. Nanti bisa kalian buka sendiri di bukunya Pak Rizal, sudah ada, tinggal kalian pelajari dan tugas saya menjelaskan. Oke, terus kemudian akun dalam laporan laba rugi. Di sini tuh ada pendapatan bagi hasil mudharabah. Kemudian yang kedua adalah beban kerugian investasi mudharabah. Yang ketiga adalah keuntungan penyerahan aset mudharabah. Mohon maaf, ini salah tulis ya, salah ini. Bukan murabah ya, ini mudharabah. Nah, ini kesalahan tulisan saya nih, sorry. Jadi yang ketiga tadi ya, ini mudharabah semua ya. Ini ada revisi, tolong. Jadi kalau kalian mendengarkan video ini itu ada tulisan salah ya. Itu bukan murabah ya, tapi mudharabah ya. Jadi yang ketiga keuntungan penyerahan aset mudharabah. Yang keempat adalah kerugian penyerahan aset mudharabah. Yang kelima adalah biaya penurunan nilai aset mudharabah. Yang keenam adalah keuntungan pengembalian aset mudharabah. Dan yang ketujuh adalah kerugian pengembalian aset mudharabah. Saya ngapain ya kok bisa salah gitu ya? Mungkin saya sedang fokus sama yang lain kayaknya. Oke, jadi itu untuk akuntansi pemilik dana. Kemudian untuk akuntansi pengelola dana. Oke, yang mengelola dana, akun dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama ada dana syariah temporer, kemudian kewajiban bagi hasil, aset murabahah, dan hutang kepada bank syariah. Kemudian untuk akun dalam laporan laba rugi itu ada hak pihak ketiga atas bagi hasil, 2 kerugian mudharabah. Oke, sangat enak sebenarnya kalau misalkan kita sudah masuk ke soal nantinya. Yang jelas ini kenalan dulu. Jadi akan banyak akun-akun yang nanti muncul baru. Seperti transaksi akuntansi murabahah kemarin, saya juga awalnya juga memberikan penjelasan dulu ya teman-teman semuanya terkait tentang akun-akun ini, gitu kan. Jadi nanti akan saya bahas bagaimana caranya untuk mengidentifikasi beberapa transaksi terkait tentang akuntansi mudharabah, kemudian pembahasan akunnya seperti apa. Mungkin hari ini itu penjelasannya. Jadi cukup lumayan panjang diskusinya ya. Jadi pada prinsipnya kalau kalian membaca slide ya mungkin hanya cuma sekedar membaca ya. Tapi pada prinsipnya perlu ada penjelasan. Makanya dengan adanya kuliah online seperti ini, dengan video ini, harapannya teman-teman, karena tadi sudah bawa buku dan juga alat tulis, maka harapannya teman-teman mencatat pertanyaan-pertanyaan yang nggak paham, dan nantinya kalian bisa tanyakan melalui WhatsApp. Oke, jadi nanti setelah ini, kalau memang kalian sudah mulai ada pertanyaan, akan saya buka selebar-lebarnya gitu. Karena pada saat penjelasan seperti ini kan harusnya kan ada tatap muka ya, dan kalian bisa langsung bertanya bilang belum nggak paham sama sekali gitu kan. Oleh karena itu berhubung kita diskusinya secara online dan ini dengan video, oke, maka teman-teman bisa tulis dulu, terus kemudian nanti silahkan tanyakan melalui WhatsApp setelah ini. Oke, teman-teman, mungkin untuk sesi pertama untuk kuliah hari ini terkait tentang akuntansi pembiayaan mudharabah mungkin cukup sekian gitu. Jadi tadi udah saya jelaskan di awal ya, bahwasanya seperti apa esensinya dan kemudian caranya seperti apa, alur seperti apa, jelas gitu. Dan untuk sesi berikutnya kita akan masuk ke transaksinya, dan kemudian kita akan membahas satu persatu sesuai dengan urut-urutannya seperti apa, dan bagaimana cara pencatatannya, dan bagaimana pembahasannya. Oke, jangan lupa kalau teman-teman ingin info terkait masalah kampus akuntansi UMY, kalian bisa tanyakan langsung. Ada informasi terkait tentang masalah bagaimana cara mendaftar di UMY, bisa kalian lihat link di bawah ini yang bisa kalian lihat bagaimana pendaftarannya. Kalau ada teman, ada saudara yang ingin kuliah, bisa kalian share ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, atau kita akan ketemu di sesi berikutnya. Itu bagian kedua, yaitu akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah mendownload video ini dan terima kasih sudah melihat video ini. Insya Allah kita ketemu lagi. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.